pajak. Selamat datang di podcast Berteman. Bertemu penyuluh 656. Yuk saksikan episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berteman, bertemu penyuluh 656. Ya, saya Hafid Kartika Diputra, saya asisten penyuluh pajak terampil KPP Pratama Situbondo. Yang saat ini pada episode kali ini akan membahas tentang wajib pajak non efektif atau yang dikenal dengan WPNE. Tentu dalam podcast kali ini saya bersama dengan rekan saya Aditya Kurniawijaya, asisten penyuluh KPP Pratama Situbondo. Ya, kami berdua di sini sama-sama asisten penyuluh, Mas ya. Iya. Ya, kita mau membahas tentang WPNE, Mas. Jadi di kantor kita ini, Mas, ternyata banyak yang mengajukan wajib pajak pensiun yang mengajukan WPNE. Sebenarnya status wajib pajak ini ada apa saja sih, Mas? Selain NE aktif mungkin dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan, Mas. Ya, jadi untuk status wajib pajak itu ada, pertama adalah wajib pajak yang aktif. Aktif. Nah, aktif ini biasanya wajib pajak tersebut selalu rutin lapor SPT tahunan. Harus wajib lapor ya? Betul. Atau kalau tidak seperti itu, dengan kondisi wajib pajak baru saja terdaftar, itu pasti statusnya aktif. Aktif, betul. Apalagi kalau daftarnya secara langsung ke KPP. Betul. Kemudian ada status wajib pajak non efektif. Non efektif itu biasanya bisa lewat permohonan, Mas. Betul. Atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan NPWP tersebut menjadi non efektif. Non efektif. Betul. Bisa secara jabatan, kalau di pajak namanya secara jabatan. Kemudian ada juga yang namanya statusnya DE atau delete. DE seperti atau itu. delete. Nah, artinya NPWP tersebut sudah terhapus dari sistem, seperti itu. Ya. Nah, khusus untuk pembahasan WP non efektif atau NE, Mas. Iya. Misalkan ada wajib pajak dia sebelumnya PNS. Betul. Kemudian dia pensiun, pengen tidak lapor gitu, Mas. Betul. Berarti harus mengajukan permohonan NE tadi ya? Iya, nah jadi kalau di KPP kita, Mas ya, di KPP Pratama Situbondo banyak sekali wajib pajak, terutama wajib pajak pensiunan ya, wajib pajak pensiunan yang setiap hari kita pasti menjumpai, dan wajib pajak tersebut pasti lapor pajak, walaupun seringkali juga beberapa kita lihat juga terlambat. Nah, kadang juga kita melihat kasihan juga, sudah sepuh, sudah pensiun tapi tetap harus lapor. Nah, kalau seperti itu sebetulnya bisa mengajukan non efektif, Mas Hafid. Tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, dan tidak semua pensiunan ternyata bisa mengajukan non efektif. Tidak semua pensiunan ya? Betul. Ya. Ada syaratnya mungkin, Mas, bisa dijabarkan syaratnya apa aja? Iya, yang seringkali kita lihat dalam praktiknya untuk wajib pajak, terutama wajib pajak pensiunan, terutama untuk wajib pajak yang memiliki golongan tinggi, Mas. Golongan 4B, tinggi. 4C, dan dengan masa kerja yang full 30 tahun atau lebih. Nah, itu biasanya pensiunannya itu secara nominal itu tinggi. Sehingga kalau disetahunkan, itu kami biasanya kan kita dapat datanya dari PT Taspen. Nah, itu ternyata penghasilannya masih di atas PTKP, Mas. Artinya ketika masih di atas PTKP, wajib pajak tersebut ada potongan pajaknya. Iya. Kalau ternyata wajib pajak tersebut masih ada potongan pajaknya, penghasilannya di atas PTKP, maka itu tidak bisa dinonaktifkan, Mas. Jadi walaupun pensiunan, ada beberapa kasus yang dimana wajib pajak tersebut masa kerjanya full di atas 30 tahun, dan juga dengan golongan yang tinggi, sehingga itu tidak bisa dinonefektifkan. Tetapi mayoritas memang yang kita temui saat ini untuk wajib pajak tersebut, wajib pajak yang kita temui itu mereka untuk penghasilannya di bawah PTKP, sehingga memenuhi persyaratan untuk diajukan non efektif. Berarti syarat utamanya tadi meskipun sudah mengajukan, pertama tidak pasti disetujui, Mas ya? Tidak pasti disetujui. Harus dilihat apakah penghasilan dalam setahun itu di atas atau di bawah PTKP tadi. Betul. Nah, cara ngeceknya, Mas, cara ngeceknya penghasilan kita selain pakai hitungan kira-kira itu gimana? Nah, sebetulnya itu nanti bisa dicek di Hostaspen, Mas. Iya. Jadi tidak hanya pegawai pajak yang bisa membuka, tetapi wajib pajak sendiri sebetulnya juga bisa mengetahui untuk bukti potong 1721 A2-nya. Ya. Nah, nanti mungkin untuk Bapak Ibu yang saat ini pensiun, nanti bisa minta tolong ke anaknya, ke cucunya, minta tolong untuk dicekkan 1 tahun itu penghasilannya berapa. Nah, seperti itu. Ya, kemudian banyak yang nanya juga, Mas.
wajib pajak orang pribadi yang pensiun ini apakah tidak otomatis gitu loh? Maksudnya tidak usah permohonan tiba-tiba statusnya jadi NE gitu. Iya. Pengennya mereka itu gitu. Iya. Jadi Mas, sebetulnya dari kantor pajak kan kita tidak mengetahui ya apakah wajib pajak tersebut itu sudah pensiun atau belum. Ya, Betul ya? Jadi secara sistem kalau tidak ada permohonan dari wajib pajak, maka status NPP-nya masih tetap menjadi Aktif ya? Aktif, iya. Itu yang seringkali salah kaprah. Iya, Sebetulnya kalau dari kami juga inginnya otomatis ya, Betul, kalau betul. sudah pensiun ya. Soalnya kadang kan orang pensiun ini misalkan ya Mas ya punya usaha lain misalkan Mas ya. Betul. Siapa tahu penghasilannya berada di atas omset tidak kena pajak atau penghasilan Tidak kena pajak tadi ya. Jadi tidak otomatis. Perlu adanya permohonan, kita teliti kalau memang syarat subjektif dan objektifnya masuk, kita setujui jadi NI. Iya. Syaratnya apa saja Mas? Syaratnya Nah, yang pertama harus mengisi formulir. Betul. Harus datang ke Formulir, sini berarti ya. Betul. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa karena nanti harus tanda tangan Mas di iya, formulir ya, di formulir non-efektifan dan surat pernyataan non-efektif. Betul. Itu nanti harus ditanda tangan di atas meterai. Kemudian untuk dokumen pendukungnya lalu nanti harus ada fotokopi KTP Mas dan fotokopi NPWP. Nah, kemudian setelah itu nanti harus dilampiri juga karena pensiun, maka harus dilampiri dengan fotokopi SK pensiunnya. Dokumen pendukungnya ya. Betul, dokumen pendukungnya. Nah, yang jangan lupa lagi adalah harus sudah lapor SPT tahunan, Mas. Jadi SPT tahunannya sudah harus dilaporkan untuk tahun terakhir dan kemudian juga harus dipastikan bahwa tunggakannya sudah dilunasi semua. Betul sekali. Betul. Nah, yang paling penting Mas, sebetulnya Mas? untuk non efektif seperti ini. Boleh enggak kalau seandainya wajib pajak yang sudah pensiun itu tetap mengajukan status NPP-nya itu aktif? Tetap boleh. Nah, keunggulannya apa Mas kalau seandainya NPP-nya aktif? Nanti seandainya wajib pajak tersebut memiliki harta Mas, contohnya tanah atau bangunan yang memiliki sertifikat. Dan kemudian tanah atau bangunan tersebut ingin dibalik nama. Nah, itu nanti kan kalau punya NPWP syaratnya harus melakukan pelaporan 2 tahun terakhir Mas. Ya. 2 tahun terakhir. Jadi kalau seandainya mungkin Bapak Ibu yang sudah pensiun tapi masih memiliki harta terutama tanah dan bangunan dan belum sampai dibalik nama ya Mas ya, atau mungkin belum diberikan atau belum dihibahkan ke anak, kalau saran kami ya dibiarkan aktif dulu sampai proses semua selesai. Betul, semua prosesnya selesai baru nanti diajukan non efektif seperti itu. Kewajibannya hanya mudah kok, Mas, hanya lapor saja satu tahun sekali. Ya? Iya betul. Jadi begitu kawan pajak. Kalau misalkan kawan pajak ada kebutuhan administrasi ya Mas, seperti Betul. balik nama tadi atau ngurus izin usaha, maka lebih baik saran dari kita tetap diaktifkan dengan cara laporan tiap tahun. Iya. Tentu jangan sampai telat Mas ya. Jangan sampai telat, Jangan sampai karena telat. nanti ada dendanya. Dendanya dan 100.000 Iya. 1 tahun Mas ya. Betul. Dan kegunaannya apa kalau aktif? Nanti Bapak Ibu bisa Pembiayaan. Betul. Bahasa Pembiayaan ke gampangnya bisa pinjam uang ke bank itu soalnya sekarang juga harus aktif ya Mas ya. Betul, karena tidak dipungkiri memang harus membutuhkan NPWP Mas ya. Betul. Ya mungkin itu secara garis besar pandangan terkait dengan WPNE. Episode kali ini mari kita simpulkan Mas. Yang pertama, WPNE ini tidak otomatis Mas ya. Tidak otomatis. Harus ada permohonan dari wajib pajak. Betul. Ada juga yang otomatis by penelitian oleh HR gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua, setiap orang pensiun PNS atau TNI Polri itu tidak mesti kita terima status WPNE-nya. Tergantung penelitiannya Mas ya. Betul. Kalau Nanti masih akan di atas PTKP, maka kita tolak. Maka harus tiap tahun harus laporan. Yang ketiga, apa lagi Mas? Sudah ya? Sudah. Secara garis besar itu kesimpulan dari podcast kali ini. Mungkin sudah kita cukupkan, mungkin ada tambahan dari sampean? Kalau dari saya sudah cukup ya? cukup jelas. Ya, Seharusnya sudah cukup, kawan pajak sudah paham. Nah, jadi nanti untuk mungkin yang mendengar atau melihat podcast ini kan tidak selalu yang pensiunan. Betul. Mungkin ada anaknya, ada cucunya. Nah, nanti bisa diberitahukan kepada bapak, ibu, oma, opa, atau saudaranya bisa. Temennya. Betul. Ya, mungkin begitu. Jadi mungkin untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor kantor kami di 08113641 666. Ya, atau datang langsung ya Mas? Atau datang langsung ke sini Ke ketemu KPP. dengan kita Mas ya. Nanti bisa ke loket helpdesk ke KPP Pratama Situbondo. Betul sekali. Mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Saya Hafid Kartika Adiputra dan rekan Saya Ditya Kurniawan Wijaya. mohon pamit undur diri di episode kali ini, di episode berteman.
Bertemu Penyuluh 656. Terima kasih. Dadah. Dadah.